biar dia nggak menghalangi selama kita membersihkan gitu. Nah, habis itu kita buka bajunya. Misal lubangnya di sini lah ya, ini banyak banget lubangnya. Ini bekas itu juga, kantong stoma juga. Nah, habis itu kita pasang pelek sama bengkok kayak biasa aja. Tapi ini sebisa mungkin dia agak menempel gini ya, biar dia tuh nggak kemana-mana gitu, nyerempet kemana-mana. Situ bengkoknya juga. Nah, misalnya dia terpasang nih kantungnya ya, aku buka aja lah ya, tapi nggak aku pasang kok. Misalnya dia pasang ya kayak gini. Nah, ini kita boleh pakai sarung tangan bersih dulu. Lalu kalau swabnya nggak bawa ya? Iya, lupa. Nggak apa-apa, nanti pakai. Anggap saja ini aku harus swab ya. Nah, pakai sarung tangan bersih dulu biar nggak lupa. Nah, kalau kantongnya bening kayak gini kan kita bisa sambil kaji ya. Kita kaji fesesnya dulu, kita lihat dari segi warnanya, konsentrasinya juga, apakah dia itu fesesnya itu termasuk yang padat atau yang lembek atau cair gitu ya. Nah, kalau misalkan dirasa kita lihat kok fesesnya kok padat gitu ya, berarti kita bisa kasih edukasi ke pasiennya buat banyak konsumsi serat. Nah, kalau udah kita kaji baru kita buka. Bukanya pakai alcohol swab. Nah, di pinggir-pinggirnya ini kan ada yang lengket kan. Nah, itu biar dia itu nggak sakit gitu. Nah, kita buka dari keempat sisinya. Nah, habis itu diambil, terus ini langsung ditutup ya. Langsung ditutup kayak gini, terus kita buang ke bag yang kuning ya. Bag yang kuning itu dia kantung yang infeksius. Misal udah dibuang ya bawah tuh. Nah, habis itu kita kemarin Pak Agis ngajarin kita buat cium aromanya ya. Yeah. Nah, buat cium aromanya itu kita boleh sambil basa-basi aja, sambil tanya gimana Ibu kabarnya hari ini. Oke, dia bisa ini ya Bu, udah bisa aktivitas seperti biasa. Oke, nah kita cium baunya. Bau, maksudnya kan baunya tuh khas ya. Kalau misalkan dirasa ada bau yang aneh atau baunya itu terlalu bau mungkin ya, itu bisa disebabkan karena mungkin makanannya atau obat yang dia konsumsi. Nah, oke, berarti udah nih, udah kotor kan, kita udah buat buka si kantungnya. Habis itu kita buang, kita ganti. Tapi sebelum kita ganti ke sarung tangan steril, kita buka-buka dulu nih. Di sini aja. Kita buka-buka dulu bak instrumennya. Hadapnya ke atas ya. Bak instrumennya, terus kasarnya. Nah, sama ini kalau posisi komnya itu masih ketutup, kita ambil ujungnya. Nah, terus jangan sampai kita kena dalamnya, kita taruh di luar, jangan di dalam. Nah, oke, kalau misal dirasa oh udah nih, udah ada semua, kantong batin juga udah ada, kita nggak perlu ambil. Nah, baru kita ganti pakai sarung tangan yang steril. Ya, tadi harus jangan kebuang ya. Misalnya pakai sarung tangan steril ya. Tahu kan cara pakainya? Dalam-dalam, luar-luar gitu ya. Misalnya kayak gini. Nanti sewaktu osce, kalian ganti sarung tangan itu ganti sarung tangan beneran ya. Kemarin dari yang udah kemarin dapat osce-nya ini, itu dia ganti sarung tangan beneran karena emang disediakan gitu. Nah, kalau misal udah, tadi ada yang kelupaan apa? NaCl. Nah, kalau misalkan kayak gini kondisinya ya, berarti mau nggak mau kita harus ngorbanin salah satu tangan kan.
Nah tapi kita anggap aja tadi kita inget gitu ya, inget buat nuang NaCl, kita tuang secukupnya aja. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan nanti terpaksa kalian aduh lupa banget, nah kalian ngambil pinsetnya itu satu-satu paling enggak, yang penting ujungnya ini masih steril kan. Nah tapi harapannya jangan sampai lupa gitu. Oke. Nah udah begini kan. Nah habis itu kita baru mulai ngebersihin area stoma ya, stoma dan kulit sekitar stoma. Yang dibersihin mananya dulu? Stomanya dulu. Ya, stomanya dulu. Kenapa stomanya dulu? Nah, kalau misalkan kita bersihin pinggir-pinggirnya dulu, baru stomanya, kan takutnya di stomanya itu kan ada fesesnya. Nah, nanti malah dia jatuh ke bawah. Nanti kita harus bersihin yang bawahnya lagi. Jadi nggak efektif kayak gitu ya. Nah, habis itu kita pinsetnya kasanya itu dimasukin ke kom yang tadi udah diisi NaCl. Nah, ini secukupnya aja. Nah, kalau udah kayak biasa ya, digulung-gulung terus diperes gitu. Karena nggak basah jadi kayak ngembang-ngembang ya. Nah, ini kalau kita bersihin area stoma itu sistemnya sama kayak kita pakai alcohol swab ya. Satu kali swab itu buat satu bagian, jadi jangan dibolak-balik gitu. Nah, misalnya bagian sini dulu, yang kiri. Nah, terus yang ini kan masih bersih kan, yang sebelah sini kan. Baru kita bersihin yang bagian sebelah sini kayak gini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, oh stomanya masih kotor, berarti kita boleh ngelakuin tindakan yang sama tapi kita ganti kasanya kayak gitu. Nah, terus satu lagi buat di bagian luar atau kulit sekitar stoma. Kita bersihin kayak tadi sistemnya, sebelah sini, sebelah sini. Nah, kemarin diajarin beberapa cara yang bisa kita lakuin kalau misalkan ternyata bagian kulit sekitar stomanya atau sela-sela jahitannya ini masih kotor. Itu kita bisa pakai dua opsi. Kita bisa pakai cotton bud yang dibersihin bagian sela-selanya sini. Nah, ternyata masih kotor juga. Kita bisa pakai sistem yang diguyurin. Diguyur aja, tapi kita harus pastiin NaCl-nya ini cairannya nggak ada yang masuk ya, soalnya kalau misalkan cairannya ini sampai masuk itu bisa menyebabkan infeksi kayak gitu. Nah udah nih, udah bersih. Nah baru kita keringkan. Dikeringinnya kayak tadi, satu sisi buat satu bagian gitu, di tap-tap aja nggak apa-apa, yang penting jangan di sosok gitu, nanti sakit. Bagian luarnya juga sebenarnya ini kayak perawatan luka kan, udah perawatan luka kan waktu ini sebenarnya berapa ya? Dua. Nah, ini harus dikeringin. Oke, nah habis itu kan udah bersih kan, udah bersih, sini taruh di sini aja, udah bersih, kita baru kaji apakah dia ada tanda-tanda infeksi. Jadi di kajinya itu setelah dibersihin, karena kan udah nggak ada kotorannya kan, jadi kita bisa melihat stoma dan kulit sekitar stoma itu dengan jelas. Kita lihat di situ ada perubahan warna kah, perubahan suhu kah, tapi biasanya kalau di kolostomi yang terlihat itu perubahan warna, kecoklatan atau kehitaman. Nah udah nih, oh ternyata nggak ada tanda-tanda infeksi. Nah baru kita pakai salep zinc. Ngambil salep zinc nggak tadi? Enggak. Oke. Nggak tahu ya. Iya karena emang nggak ini ya. Oke. Misalnya ini dia udah ada salep zincnya ya. Ini tujuannya kan buat mencegah infeksi. Jadi ini bisa dipakai buat semua pasien gitu. Udah tuh tinggal di tap-tap aja di sekitar kulit stomanya gitu. Nah, udah. Nah, kalau misalkan dia ada tanda-tanda infeksi, biasanya yang perlu kita lakuin itu buat ngecek di labnya penyebabnya apa, entah itu jamur kah, bakteri kah, atau virus. Jadi kita biasanya di swab dulu di bagian stomanya buat tahu apakah penyebab infeksinya kayak gitu. Nanti baru obat sama salep yang dipakai itu disesuaikan.
sama penyebabnya. Nah udah nih, udah dipakein salep zinc, habis itu apa lagi? Kita ukur dulu ya. Nah kalau misalkan dia bulat kayak gitu, itu kita bisa ukur pakai penggaris. Misalnya kan kayaknya kecil ya, misalnya oh ini 2 cm gitu, udah tinggal diukur aja 2 cm di sini. Ini kan ada sentimeternya ya. Kalau 2 berarti ini yang paling kecil, tapi nggak bisa ya. Paling biasanya pakainya 3, kan udah kebuka kayak gini sih. Nah bukanya itu pakai gunting plester yang bawahnya itu nggak tajam. Nah sini juga nggak tajam ya. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai gunting yang kayak gunting gitu, gunting garingan tuh bisa menembus sini keluarnya, jadi sama aja bohong ya kalau misalnya tetap bocor. Nah kalau misalkan di kasusnya itu ternyata dia stomanya itu dia nggak rata ya, siapa tahu bentuknya bentuk hati itu ya, kita pakai mika. Nggak mungkin sih, nggak mungkin. Kita pakai mika, anggap aja ini mika ya. Nah mika harusnya yang kokoh ya, ini kan letter gini kan jadi susah. Nah tuh ini buram juga, paling nggak pakai mika yang jelas tapi dia kokoh gitu. Nah udah tuh tinggal digambar aja sesuai sama ukurannya. Habis itu kita jiplak di sini, tinggal digunting gitu. Nah kalau misal ukurannya udah pas ya udah tinggal dipasang. Nah kita sesuaikan, tadi kan pasiennya ternyata udah bisa beraktivitas ya, berarti posisi kantungnya vertikal ke ke bawah ya, biar nanti mengikuti gravitasi bumi gitu. Nah, udah tinggal dipasang aja. Kita di sini pastikan bahwa kantungnya itu tidak bocor. Nah kalau misalkan kantungnya bocor diapain? Ganti yang baru ya, ganti yang baru. Karena kalaupun kita dulu aku diajarin kalau misalkan ada bocor tuh bisa pakai Hipafix, tapi kan Hipafix juga tetap rembes kan biasanya kan. Nah jadi alangkah lebih baiknya kalau misal diganti aja pakai yang baru kayak gitu. Udah selesai. Kak, tadi tuh kan kalau kom kan kalau kebalik itu di luar terus taruh di luar, tapi yang kayak apa pinset-pinsetnya itu didiriin gitu nggak Kak? Apa nggak usah? Nah pinset itu diberdiriin kalau misal kita udah pakai sarung tangan steril. Kan ini kita ibaratnya masuk ke bank instrumen kan, bank instrumen kan steril kan prinsipnya kan. Nah gitu. Biasanya kalau diberdiri